وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. وقال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahmatullah, salat jemaah salat isya dan insyaallah salat tarawih malam hari ini, kita semua berharap semoga tetap diberikan kesehatan hingga akhir Ramadan nanti, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan saat kita duduk di antara dua sujud. Wa'afin. Seringkali kita lewat begitu saja mengucapkan wa'afin, wa'afu'an. Wa'af ini artinya berikanlah kesehatan. Doa tersebut berulang-ulang kali kita panjatkan dalam sholat kita dengan harapan ketika tubuh kita sehat, kita bisa beribadah secara maksimal, karena kita tahu bahwa amalan kita tidak cukup untuk menebus, tidak cukup untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga aku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga pada orang yang bersikoh menjalankan sunnahnya. Jamaah rahimahullah, besok 2 hari lagi, malam Ahad, malam Minggu, bagi yang puasanya dimulai hari Senin tanggal 10 masuk malam 21 Ramadan. Bagi yang puasanya hari Selasa tanggal 11, berarti masuknya malam Senin. Kita mulai masuk malam 21 Ramadan, disunahkan untuk iktikaf, mengencangkan seluruh ibadah kita, mengencangkan juga gabungan kita. Mengapa? Karena ini adalah sunnah Rasul. Alhamdulillah masjid kita ini sudah 2 tahun, ini masuk tahun ketiga kita mendatangi iktikaf, juga untuk sahur bersama, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan tahun ini, Ramadan tahun ini berakhir begitu saja. Jangan kita sia-siakan, sebab kalau sampai kita sia-siakan, maka kita akan menyesal. Kenapa? Lepas dari Ramadan kita tidak maksimal, padahal belum tentu tahun depan kita akan jumpa lagi dengan Ramadan. Ampunan dari Allah sudah dijanjikan. Mengapa hal yang sudah dijanjikan tidak kita ambil kesempatan tersebut, yaitu balasannya surga? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sudah jelas di situ ada bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya tersebut adalah Ar-Rayyan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kita sudah dijanjikan bahwa ada pintu surga yang bisa kita masuki, yaitu orang berpuasa, dibalas dengan surga. Sudah dijanjikan, sudah jelas, welo-welo, kok nggak kita ambil? Lalu apalagi yang kita cari di dunia ini? Jamaah rahmatullah, jujur pada diri kita sendiri bahwa amalan ibadah kita sering sangat jauh dari harapan. Jika kita menginginkan surganya, sholat kita mungkin tidak khusyuk, sholat kita mungkin tidak tumakninah, terburu-buru, sholat kita bisa jadi riya. Demikian juga umroh yang pernah kita lakukan, kita kerjakan, udah haji yang pernah kita kerjakan, jangan-jangan hanya berharap agar kita di depan namanya adalah gelar haji, dipanggil haji, karena panggil haji marah, tidak dikasih gelar hanya marah. Jangan-jangan seperti itu. Atau jangan-jangan uang yang kita gunakan
digunakan untuk ibadah umrah maupun haji masih belum jelas status kehalalannya. Oleh karena itu, mari kita berharap rahmat Allah agar ibadah yang telah dan sedang kita lakukan diupayakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya aku tahu satu sholat saja sholatku ini diterima, lebih baik aku mati sekarang. Bagaimana dengan kita? Apakah sholat kita diterima, ibadah kita terima? Mari kita terus berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga tubuh kita untuk itu. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah kita jaga tubuh kita ini agar kita tetap sehat, bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salah satunya lagi yaitu cukupi cairan. Cukupi cairan. Waktu kita kecil kita sering dulu ketika puasa kita lemes. Sebetulnya permasalahan utamanya adalah kita kurang cairan. Oleh karena itu kita sekarang sudah dewasa, sudah tahu, maka kita coba cukupi cairan. Caranya mudah sekali. Monggo nanti ditimbang berat badannya. Berapa berat badannya dikalikan 30. Kalau berat badannya 50 kg kalikan 30 berarti 1500 cc. Kalau di terjemahkan dalam bahasa rumah tangga sama dengan 1500 cc itu sama dengan kurang lebih 200 kali 7 berarti 18 hari. Monggo kita atur buka habis maghrib, mau taraweh dan seterusnya sampai besok sahur. Mudah-mudahan dengan tubuh kita yang cukup cairan kita akan menjalankan ibadah puasa dengan lebih sehat. Demikian juga jangan lupa makanan yang kita makan pun harus kita pilih, terutama itu sayur dan buah yang sering kita lupakan. Kebanyakan kita gorengan dengan kebanyakan. Pasti nggak lupa gorengan. Nah yang penting buah. Buah apa? Dalam Islam diajarkan yaitu kurma ataupun buah semangka. Karena di situ ada banyak cairan, ada banyak gula untuk tenaga kita dan ada banyak serat, sehingga tubuh kita memiliki rasa kenyang, sehingga tubuh kita tidak merasa lapar. Mari kita ukur sampai rumah nanti berat badan kita apakah turun? Kalau naik, perlu dipertanyakan apakah kita masih bisa mengendalikan hawa nafsu kita itu makan. Kalau turun, wajar, sebab kita memiliki kesempatan hanya 2 kali makan, sahur dan berbuka. Tidak sempat untuk ngemil pada jam 10 pagi biasanya kalau di kantor, atau jam 4 sore kalau di rumah nyuri sambil ngeteh, itu nggak sempat. Sehingga wajar saja berat badan kita pasti akan turun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah menyederhanakan urusan dunia kita sehingga Allah urusan dunia kita. Mari kita tutup dengan doa terakhir majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.